Hai Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terkini turnamen pramusim di live update Piala Presiden 2022 edisi Kamis 16 Juni. Bersama saya, Saradita. Selanjutnya, Aremania patut berbangga karena Singoedan menang atas skor 1-0 melawan Persik Kediri pada laga lanjutan Grup D Piala Presiden 2022 pada Rabu malam. Gol sematawayang Arema dicetak oleh Irsyad Maulana melalui tendangan penalti pada menit ke-89. Jalannya pertandingan pada babak pertama cukup panas di menit awal. Beberapa kali pemain Arema FC dan pemain Persik terlibat perselisihan di lapangan. Persik Kediri dan Arema FC masih mencari cara guna membangun serangan dengan rapi pada 10 menit pertama laga dimulai. Kendati demikian, pemain sayap Persik Kediri, Renan Silva, mencoba untuk memecah kebuntuan melalui tendangan jarak jauh pada menit 16. Namun bola hasil tendangan Renan Silva tersebut masih melambung di atas mistar gawang Arema FC. Saat pertandingan memasuki menit 24, Arema FC besutan Eduardo Almeida tampak memegang kendali permainan. Akan tetapi serangan yang dibangun Arema FC kerap kali terputus akibat kesalahan umpan yang dilakukan oleh pemain Singoedan. Meski kedua tim saling jual beli serangan hingga babak pertama usai, tidak ada gol yang tercipta. Di babak kedua, Rizky Dwi kembali mengancam di menit awal dengan melepas sepakan keras jarak jauh, tetapi masih membentur mistar gawang Persik Kediri. Memasuki menit 57, pertandingan Persik versus Arema FC terlihat lebih hidup. Sebab kedua kesebelasan mulai bisa membangun serangan berbahaya. Arema FC akhirnya bisa memecah kebuntuan pada menit 92 selepas Irsyad Maulana berhasil menjalankan tugasnya dengan baik sebagai eksekutor penalti. Dengan torehan itu, Arema FC dipastikan menutup pertandingan melawan Persik dengan kemenangan tipis 1-0. Oh ternyata gue overthinking nih, kata Oja begini. Nggak, emang gitu deh, ada bro. yang nggak paham kalau itu sarkasm ada. Halo teman-teman setia MLD, kembali lagi di MLD Podcast bersama gue Oza Rangkuti. Terima kasih setelah yang kemarin menonton topik soal gaming dan cancel culture. Tapi sekarang kita membahas topik yang lebih dekat dengan gue kayaknya, yaitu healing gitu ya kan. Harus jujur, healing zaman sekarang tuh udah benar-benar culture yang mungkin wajib untuk dilakukan gitu ya. Karena ini terus terang, ini true story gitu. Kemarin gue stand up di Bali teman-teman. Terus gue nanya ke penonton gitu. Yang dari Jaksel tepuk tangan semua gitu. Gue pikir banyak FWB putus di Jaksel. Gue kira jadi kan mereka perlu ke sana gitu. Nah sebenarnya maksud gue healing tuh apa ya kan? Dan kenapa nggak ada dari dulu dan baru deh sekarang gitu. Seharusnya tuh kayak gimana healing yang benar, dan sebenarnya makna healing sendiri tuh yang tepat tuh kayak gimana gitu. Makanya tuh hari ini kita akan membahas healing dengan orang-orang yang cukup mengerti healing lah. Pertama Bapak Hasan Askari ya. Thank you Bang Lumayan Oza ini, Rangkuti. dan Thank you. kedua adalah Bapak Tata Muslim, lu ngerti healing Bang? Menang atas skor 1-0 melawan Persik Kediri pada laga lanjutan Grup D Piala Presiden 2022 pada Rabu malam. Gol sematawayang Arema dicetak oleh Irsyad Maulana melalui tendangan penalti pada menit ke-89. Jalannya pertandingan pada babak pertama cukup panas di menit awal. Beberapa kali pemain Arema FC dan pemain Persik terlibat perselisihan di lapangan. Persik Kediri dan Arema FC masih mencari cara guna membangun serangan dengan rapi pada 10 menit pertama laga dimulai. Kendati demikian, pemain sayap Persik Kediri, Renan Silva, mencoba untuk memecah kebuntuan melalui tendangan jarak jauh pada menit 16. Namun bola hasil tendangan Renan Silva tersebut masih melambung di atas mistar gawang Arema FC. Saat pertandingan memasuki menit 24,
Arema FC besutan Eduardo Almeida tampak memegang kendali permainan. Akan tetapi, serangan yang dibangun Arema FC kerap kali terputus akibat kesalahan umpan yang dilakukan oleh pemain Singoedan. Meski kedua tim saling jual beli serangan hingga babak pertama usai, tidak ada gol yang tercipta. Di babak kedua, Rizky Dwi kembali mengancam di menit awal dengan melepas sepakan keras jarak jauh, tetapi masih membentur mister gawang Persik Kediri. Memasuki menit 57, pertandingan Persik versus Arema FC terlihat lebih hidup. Sebab kedua kesebelasan mulai bisa membangun serangan berbahaya. Arema FC akhirnya bisa memecah kebuntuan pada menit 92 selepas Irsyad Maulana berhasil menjalankan tugasnya dengan baik sebagai eksekutor penalti. Dengan torehan itu, Arema FC dipastikan menutup pertandingan melawan Persik dengan kemenangan tipis 1-0. Sayangnya PSM Makassar menelan kekalahan saat bertemu dengan Persikabo pada laga lanjutan Piala Presiden 2022. Laga yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan pada Rabu kemarin berakhir dengan skor tipis 0-1. Gol sematawayang Persikabo dicetak oleh Rian Kurnia via titik putih pada masa injury time. Namun keputusan wasit dalam memberikan penalti kepada Persikabo dinilai pihak cukup kontroversial. Lantaran saat pelanggaran terjadi, pemain Persikabo Gustavo Tocantins masih berada di luar kotak penalti. Pelatih PSM Bernardo Tavares menilai hasil pertandingan kurang adil bagi timnya. Apalagi anak asuhnya telah berjuang, bertarung dan menciptakan peluang di lapangan. Dibandingkan Persikabo di babak kedua, minim menciptakan peluang. Bahkan gol diciptakan sangat terlihat kejanggalannya. Namun pelatih kebangsaan Portugal ini enggan berbicara banyak terkait wasit. Menurutnya, semua orang bisa melihat dan menilai keputusan penalti yang diberikan wasit. Ia menyebut Persikabo dinaungi oleh Dewi Fortuna. Tak lupa ia menyampaikan terima kasih kepada supporter yang tidak pernah lelah mendukung PSM. Tribuners, kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Ini ada viral sebuah foto yang memperlihatkan kondisi Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang mengalami keretakan di sejumlah titik bangunan. Kondisi tersebut pun ditanggapi oleh berbagai pihak. General Koordinator Panpel Persib Bandung, Budi Bram Rahman mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait kondisi tersebut. Mereka akan menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi.
Terkait apakah dampak tersebut karena beban penonton yang hadir di stadion, ia mengatakan pihaknya tetap mengikuti kebijakan pemerintah Kota Bandung yang membatasi kapasitas penonton. Dengan merujuk pada aturan PPKM level 1 yang saat ini berlaku di Kota Bandung, ia pun menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap keberadaan penonton di tribun atas Stadion GBLA. Menurutnya, pihaknya telah berupaya melakukan antisipasi di pertandingan berikutnya. Hingga saat ini, sesuai jadwal, laga Persebaya Surabaya versus Persib Bandung tetap akan digelar di Stadion GBLA. Sebelumnya, Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, mengatakan kondisi tersebut terjadi karena ada penurunan permukaan tanah yang sudah diprediksi. Bangunan yang mengalami keretakan itu merupakan bangunan yang terpisah antara satu dengan lainnya. Tribuners, apakah Anda sudah siap untuk menonton langsung pertandingan Piala Presiden nanti? Nah, ini ada Persita Tangerang yang akan berhadapan dengan PSS Sleman di laga kedua grup A Piala Presiden 2022 pada Kamis 16 Juni di Stadion Manahan Solo. Pendekar Cisadane sebelumnya harus menelan kekalahan telak PSIS 1-6. Sang pelatih Alfredo Vera berharap bisa memberikan kemenangan melawan PSS Sleman untuk mengobati luka para supporternya. Pelatih asal Argentina itu juga percaya bahwa semangat juang anak asuhnya tidak terpengaruh hasil buruk di laga perdana. Pasalnya di awal babak pertama mereka tampil cukup baik dengan sejumlah peluang yang ada. Dengan banyaknya pemain baru di tim pada musim ini, tidak mudah bagi Vera untuk mendapatkan hasil yang instan. Persita akan tanpa bek Israel Wamiau yang mendapat kartu merah di laga melawan PSIS. Selain itu, winger Elisa Besna juga kemungkinan absen karena mendapat cedera ringan. Menjelang laga penting itu, pelatih kepala PSS Sleman, Seto Nurdiantoro, mewanti-wanti anak asuhnya untuk mewaspadai kebangkitan tim asuhan Alfredo Vera. Pasalnya, Persita Tangerang kalah 1-6 pada laga perdana melawan PSIS Semarang. Menurut Seto, laga sore nanti akan menarik karena PSS Sleman juga mengincar kemenangan untuk memastikan diri lolos. Pengalaman Coach Alfredo Vera menjadi tantangan tersendiri untuk Seto. Menurut dia, ada beberapa pemain Persita Tangerang yang harus diwaspadai. Salah satunya adalah Ramiro Vergonzi. Ex pemain Persipura itu sempat merepotkan lini belakang PSIS Semarang.
Duel sengit antara Bali United dan Bayangkara FC akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Kabupaten Bandung pada malam nanti, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Bali United, Stefano Kugara, telah mempersiapkan anak asuhnya untuk meraih hasil maksimal dalam laga kontra Bayangkara FC. Serdadu Tridatu harus tampil tanpa diperkuat oleh Eber Besa yang pada pertarungan sebelumnya diberi hukuman kartu kuning. Kendati demikian, Coach Teko itu mengaku tidak terlalu memusingkannya. Menurutnya, musim ini Bali United memiliki stok gelandang yang mumpuni. Selain itu, laga lanjutan fase grup C nanti akan menjadi pertemuan dua kiper ex-timnas Indonesia. Mereka adalah penjaga gawang Serdadu Tridatu Muhammad Ridho dan juga The Guardian, ada skuadnya bernama Awan Seto Raharjo. Keduanya merupakan kiper langganan Timnas Indonesia pada tahun 2018 dan 2019 lalu dan pernah menjadi sebagian skuad Garuda yang berlaga dalam turnamen AFF 2018 silam di bawah asuhan pelatih Bima Sakti. Sementara itu, Bayangkara FC tidak kalah siap menghadapi Bali United. Pelatih Bayangkara FC, Widodo Cahyono Putro, percaya timnya dapat main maksimal menghadapi Bali United. Meski tidak menargetkan juara, tujuan utama Bayangkara FC adalah dapat memenangkan setiap pertandingan. Mereka yakin mampu meraih 3 poin.
Supporter PSS Sleman Brigita Kurvasud melakukan bedol kabupaten untuk laga melawan Persita Tangerang pada Kamis sore nanti. Berbeda dengan laga pertama saat melawan Persis Solo, supporter PSS Sleman mendapatkan kuota tiket pertandingan lebih banyak untuk laga ini. Kuota 95% penonton yang seharusnya menjadi milik tim berstatus tuan rumah dialihkan untuk tim tamu. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribunnews Muhammad Nursina. Silakan Sina dengan laporan Anda. Oke, terima kasih Dita. Semangat pagi. Dari hari kemarin saya sudah memantau untuk pertandingan hari ini antara Persita melawan PSS Sleman ya. Untuk kehadiran supporter kemarin saya juga sudah berkomunikasi baik dengan Panpel Persis Solo dan Brigada Kurvasud dan supporter PSS Sleman. Jadi menurut informasi yang saya dapatkan dari Panpel Persis Solo, kuota untuk penonton pada pertandingan Persita melawan PSS Sleman dibalik ya atau dialihkan status tim tuan rumah yang biasanya mendapatkan kuota sebesar 95% dari kapasitas stadion dialihkan untuk tim tamu. Hal itu sudah berdasarkan hasil keputusan antar manajemen klub. Jadi berdasarkan kemarin saya sudah koordinasi dengan Brigata Kurvasud hingga sore hari pada hari Rabu kemarin itu sekitar 10.000 tiket sudah terjual habis. Itu dari kelompok supporter Brigata Kurvasud. Mereka akan melakukan perjalanan hari ini dari Sleman, baik dari Sleman, Klaten maupun pinggiran-pinggiran perjalanan dari Jogja menuju Solo dimulai pada pukul sekitar 10. Mereka melakukan perjalanan menuju kota Solo. Hal ini bakal memenuhi Stadion Manahan ya, di mana kapasitas Stadion Manahan 20.003 kursi, diantaranya nanti bakal dimeriahkan oleh supporter PSS Sleman. Jika melihat dari pertandingan pertama antara Persis Solo melawan PSS Sleman, hanya segelintir dari supporter Sleman yang datang, tapi mereka tetap melakukan aksi di sela-sela jeda pertandingan. Tiga orang supporter turun ke bawah, turun ke jogging track Stadion Manahan, membentangkan Kulo Nuwun spanduk dengan kalimat Kulo Nuwun Solo. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari koordinator Brigata Kurvasud, mereka juga nanti diperkirakan akan melakukan aksi di dalam stadion. Mari kita nantikan aksi apa yang bakal mereka lakukan. Karena salah satu supporter Indonesia ini, Brigata Kurvasud, memang terkenal dengan aksi-aksi mereka di stadion ya, baik dengan koreografinya atau nyanyian-nyanyian chants ya. Begitu yang bisa saya laporkan. Sarah, terima kasih. Baik, terima kasih Sina atas laporan Anda. Berarti kita akan menantikan nanti akan ada kejutan apa yang ditampilkan oleh Brigita Kurvasud. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Supporter mengeluhkan penjualan tiket pertandingan penyisihan grup C Piala Presiden 2022 yang hanya bisa dibeli secara online. Hingga malam tadi, situs penjualan tiket Persib tidak bisa diakses, baik melalui website persib.co.id ataupun aplikasi Persib. Kini kejadian tersebut terjadi terulang jelang pertandingan Persib versus Persibaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat malam. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Jabar, Deansa Fahlevi. Silakan Deansa. Baik Saradita dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa kejadian mengenai kesulitan akses tiket, pembelian tiket oleh boboto atau supporter lainnya di pertandingan penyisihan grup C Piala Presiden 2022 telah terjadi sejak pertandingan Persib Bandung melawan Bali United, di mana para supporter, khususnya bobotoh, mengeluhkan akses yang susah dibuka atau halaman pembelian tiket yang sering down. Namun, hal ini juga terjadi pada penjualan tiket antara Persib Bandung melawan Persebaya yang berlangsung pada Jumat esok. Manajemen Persib atau panitia pelaksana telah membuka penjualan tiket sejak kemarin sore, dan pada sore tersebut akses pembelian susah dibuka ya Tribuners. Dan namun pada saat ini wartawan tribunjabar.id telah mencoba mengakses kembali situs tersebut baik dari aplikasi maupun website, dan ternyata penjualan tiket untuk Persib Bandung dan
pertandingan melawan Persebaya telah terjual habis pada pagi ini dengan waktu tidak lebih dari 24 jam. Dan pada pertandingan nanti panitia telah mempersediakan 15.000 tiket yang dimana sebagian besarnya diperuntukkan bagi bobotoh dan sisanya yaitu sekitar 1.500 tiket untuk supporter Persebaya Surabaya yaitu bonek. Dan pada pertandingan esok direncanakan para ribuan bonek akan lebih banyak hadir daripada pertandingan sebelumnya melawan Bayangkara ya Tribuners, karena mengingat Persebaya akan merayakan hari ulang tahun ke-95 pada hari esoknya yaitu Sabtu. Jadi Bonek Mania merencanakan hari jadinya usai pertandingan melawan Persib Bandung esok. Sekian Saradita yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih Diansa atas laporan Anda. Silahkan kembali bertugas. Dan kita akan beralih ke manajemen Persis Solo yang akan mencoba menerapkan sistem baru pada penjualan tiket Piala Presiden 2022 laga Persis Solo versus PSIS Semarang. Penerapan sistem baru ini berkaca dari evaluasi yang dilakukan terhadap penjualan tiket Piala Presiden 2022 Persis Solo versus PSS Sleman beberapa waktu lalu. Media Officer Persis Solo Brian Barcelona menerangkan akan ada tiket box khusus untuk penjualan tiket bagi penonton umum. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Solo, Adi Surya Samudra. Silahkan Adi. Ya, baik rekan Saradita. Selamat pagi untuk Tribun sekalian. Saya Adi Surya Samudra dari Tribun Solo dan saat ini saya melaporkan di Stadion Manahan terkait dengan info penjualan tiket Persis Solo melawan PSIS Semarang. Dan untuk infonya nanti kabarnya akan di-share oleh dari pihak manajemen klub mulai tanggal 18 Juni 2022. Selain itu juga dari manajemen Persis Solo sendiri juga telah memberi sinyal bahwa akan ada penerapan sistem baru dalam penjualan tiket nantinya. Dan salah satunya itu adalah beberapa pembagian kategori lokasi penjualan tiket. Jadi tidak ada penumpukan di salah satu atau beberapa titik penjualan tiket. Dan untuk penjualan tiket untuk bagi penonton umum itu nantinya juga tidak di semua titik lokasi penjualan, termasuk juga VIP dan VVIP. Dan untuk sampai saat ini dari pihak manajemen klub masih terus mematangkan sistem baru tersebut. Selain itu juga dari pihak manajemen klub juga tengah berusaha untuk melakukan pembicaraan dengan manajemen PSIS Semarang terkait dengan kuota supporter antar kedua kesebelasan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kembali ke rekan Saradita. Baik, terima kasih Adi Surya atas laporan Anda. Silahkan kembali bertugas. Dan wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan media officer Persis Solo. Berikut tayangannya untuk Anda. Terakhir sih kita masih kesepakatan 5% ya, maksudnya dari total kita kan berarti 750. Cuman mungkin akan ada obrolan lebih lanjut sama PSS lagi karena kan mungkin kita mengingat kalau kemarin kan karena dibagikan cuma 750 kan teman-teman BCS memutuskan tidak berangkat, kan sayang juga kalau nggak jadi. Jadi mungkin kita ada obrolan lebih lanjut kalau misalnya nanti ada permintaan tambahan tiket dari teman-teman PSS mungkin jadi 1.000 atau mungkin 1.200, nanti kita diskusikan lagi. Tapi intinya sih kalau kesepakatan awal untuk supporter tim tamu ya 5% dari kapasitas untuk lawan Persis. Akan di 1 tribun lagi berarti? Kurang lebih demikian. Yang apa? Rencananya seperti itu. Sempat ada permintaan khusus tapi nanti belum kita obrol lagi. Mungkin besok lah baru kita ketemu sama manajemen PSS lagi untuk ngomongin soal tiket. Rencananya tiket dijual kapan Mas? Ini tanggal 15 ya. Mungkin sekitar tanggal 18 gitu. Kita udah share untuk penjualan. Ada adaptasi baru atau tetap sama Mas? Iya, mungkin ada beberapa sistem baru ya, kayak kemarin kan kita masih memperbolehkan kalau misalnya satu keluarga titip kakak atau mungkin KTP asli bisa, tapi ini kita untuk meminimalisir ada pembelian ganda, jadi memang hanya menggunakan satu KTP dan nggak boleh titip dengan alasan apapun. Jadi memang untuk yang di tiket box hanya orang yang benar-benar memegang KTP sesuai identitasnya, terus sama mungkin pembeliannya itu nanti kita bagi VVIP dan VIP mungkin nggak di semua tempat, terus yang pembelian tiket supporter umum juga nggak di semua tempat. Jadi nanti kita akan breakdown lagi untuk pembagian kategori.
Bertanding di hadapan ribuan penonton, Borneo FC Samarinda berhasil menaklukkan Madura United 1-0 pada turnamen pramusim Piala Presiden pada Selasa malam. Usai pertandingan tersebut, Javlon Kusienov, pemain bek tengah Borneo FC, menyebutkan bahwa memang dirinya merindukan perasaan bermain di hadapan para supporter. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Kaltim Muhammad Ridwan. Silakan Ridwan. Baik Saradita dan Tribuners, kali ini Tribun Kaltim ingin menyampaikan terkait update informasi tentang pertandingan Borneo FC Samarinda melawan Madura United, di mana Borneo FC Samarinda berhasil menaklukkan Madura United dengan skor 1-0 berkat gol sematawayang yang diciptakan oleh Jonathan Bustos pada menit ke-70 melalui titik putih atau penalti. Nah, di balik itu ada ribuan penonton yang sekitar 9.800 penonton menyaksikan keberhasilan tim peserta ETA meraih 3 poin penuh pada pertandingan tersebut. Nah, atas adanya penonton tersebut, salah satu pemain Borneo FC yakni Javlon Kusienov yang berposisi sebagai bek tengah mengaku sangat rindu dengan hadirnya para penonton di stadion. Nah, dirinya pun tidak memungkiri bahwasanya setelah pertandingan tangannya rasa-rasa masih bergetar, rasa-rasa masih merasakan bagaimana situasi dan kondisi di lapangan berkat adanya ribuan tontonan dari supporter sendiri. Nah, dirinya pun juga merasa senang dan bangga karena telah berhasil memberikan kesenangan yang sama dengan melalui raihan 3 poin pada pertandingan tersebut. Mungkin sekian informasinya, Saradita, dari Tribun Kaltim. Baik, terima kasih Muhammad Ridwan atas laporan Anda. Dan hari ini, duel Persita Tangerang versus PSS Sleman akan kick-off pukul 16 waktu Indonesia Barat di Stadion Manahan Solo. Sementara Persik Kediri dan Arema FC akan berhadapan langsung di laga Piala Presiden yang digelar di Stadion Kanjuruhan Malang, di mana kick-off pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kita berada di ujung live update Piala Presiden 2022. Saya Saradita, pamit undur diri. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!